Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Saya Syamara Julita dari kelas 4 SD Swasta PAB 5 Kelumpang. Nah, hari ini saya mau membuat vlog yang berjudul One Day at My School. Yuk ikuti saya berkeliling di sekolahku tercinta. Nah, di sini kita akan melihat kegiatan seru loh, seperti belajar bersama dan tentu saja bermain bersama. Nah, sudah tidak sabar lagi kan? Yuk ikuti Samara terus. Samara. Bu, Samara ingin bertanya nih. Ya, apa itu? Sejak kapan sekolah ini didirikan? Oh, sekolah SD swasta PAB 5 Kelumpang berdiri sejak tahun 1964. Wow, ternyata sudah 61 tahun ya Bu sekolah ini berdiri. Iya, sekolah kita SD swasta PAB 5 Kelumpang sudah 61 tahun berdiri. Dan selain itu, di sekolah kita ini sudah banyak menjadikan masyarakat-masyarakat yang berprestasi dan menjadi orang yang hebat. Ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi guru, bahkan kepala desa Kelumpang Kebun alumni dari sekolah kita loh. Wow, ternyata banyak ya Bu alumni dari sekolah SD swasta PAB 5 yang menjadi orang-orang hebat. Iya dong pastinya, dan alhamdulillah sampai saat ini sekolah SD PAB 5 masih tetap eksis dan menjadi sekolah favorit. Keunggulan sekolah ini apa ya Bu? Keunggulan sekolah kita SD PAB 5 Kelumpang itu sangat banyak ya. Salah satunya mulai dari pembelajaran, kita menggunakan pembelajaran interaktif. Selain itu kita juga selalu menggunakan media digital untuk menyampaikan pelajaran ke murid atau ke siswa. Selain itu juga sekolah kita memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, seni tari, multimedia, dan futsal. Wow, ternyata banyak ya Bu ekskul ke sekolah kita. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Nah, penasaran kan dengan kegiatan yang ada di sekolah ini? Yuk ikuti Samara terus. Permisi, Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam Samara. Bu, hari ini di kelas 1 sedang belajar apa ya? Nah, di kelas 1 lagi belajar tentang matematika, nilai tempat. Pembelajaran hari ini di kelas 1 mengenai nilai tempat puluhan, dan media yang saya gunakan adalah kertas, karton, dan double tip, di mana siswa satu persatu maju ke depan untuk menentukan nilai tempat pada media yang tersedia. Tujuannya agar mereka dapat mengetahui nilai tempat puluhan dan melatih konsentrasi. Nah, sampai sini kalian sudah paham kan mengenai nilai tempat, puluhan, dan satuan? Sudah paham anak ibu semuanya? Terima kasih ya Bu Anggi sudah memberikan saya kesempatan untuk melihat proses pembelajaran di kelas 1. Terima kasih kembali Samara. Ayo kita lihat kelas 2. Permisi, Assalamualaikum Bu Anggi. Waalaikumsalam. Di kelas 2 hari ini sedang belajar apa ya Bu? Oh, hari ini kelas 2 sedang belajar SBDB, materinya tentang mencampurkan warna. Materi ini fokus pada pengenalan warna primer, dan hasil saat warna primer ini dicampurkan akan menghasilkan warna sekunder, dan juga mengajarkan siswa cara membuat warna baru untuk karya seni mereka. Dalam pencampuran warna ini, kami menggunakan teknik blending, yaitu mencampurkan warna secara perlahan untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Kuning dan merah akan menghasilkan warna oranye, biru dan kuning akan menghasilkan hijau.
Tujuannya yang pertama, agar siswa dapat membedakan warna primer dan sekunder. Yang kedua, siswa dapat berkreasi mencari warna baru dengan mencampurkan warna-warna dasar. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi warna-warna di sekitar mereka. Wah, sungguh menyenangkan ya Bu belajar di kelas 2 ini. Iya dong. Yaudah Bu, kalau begitu Samara permisi dulu ya. Terima kasih untuk waktunya. Nah, penasaran kan sama kelas selanjutnya? Yuk ikuti Samara lagi. Permisi, Assalamualaikum Bu Cindy. Waalaikumsalam. Bu, di hari ini di kelas 3 sedang belajar apa ya? Pelajaran Pendidikan Pancasila, materinya tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Hari ini pada materi hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah di kelas 3 menggunakan media PowerPoint dan proyektor. Jadi, hak merupakan sesuatu yang harus kita lakukan mulai dari sejak lahir. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus seimbang, karena jika kalian ingin mendapatkan hak, maka kalian harus melakukan kewajiban. Salah satu contoh hak di rumah yaitu mendapatkan makanan yang sehat. Dan salah satu contoh kewajiban di rumah yaitu membantu kedua orang tua. Contoh hak di sekolah yaitu salah satunya mendapatkan ilmu yang baik dari guru, dan kewajiban di sekolah yaitu membersihkan ruang kelas dengan rapi dan bersih. Wah, materi di kelas 3 sungguh bagus ya Bu. Tentu dong, karena Ibu menggunakan media pembelajaran berupa laptop dan proyektor untuk mendukung pendukung pembelajaran dan menciptakan suasana kelas yang aktif dan inovatif. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya. Samara izin permisi ya. Sama-sama Samara, silakan. Permisi, Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Samara. Bu Siti, di kelas 4 sedang belajar apa ya? Hari ini kami akan belajar IPAS. Kebetulan hari ini kami akan melakukan eksperimen tentang lilin dan gelas ajaib. Eksperimen lilin dan gelas ajaib menunjukkan bagaimana api memanaskan udara di dalam gelas sehingga terjadi perbedaan tekanan yang membuat air naik ke dalam gelas. Ketika lilin dinyalakan, reaksi kimia antara bahan bakar dalam lilin dan oksigen di udara memproduksi panas dan cahaya. Saat lilin ditutup dengan gelas, hal ini menyebabkan berkurangnya pasokan oksigen udara di dalam gelas akan berkurang dan oksigen yang tersedia untuk membakar lilin terbatas. Mengapa permukaan air dalam gelas naik? Nah, jawabannya ada di sini. Salah satu produksi dari hasil pembakaran ini ialah karbon dioksida. Ketika CO2 terbentuk, jumlah udara di dalam gelas menjadi lebih padat dan memiliki kandungan CO2 yang lebih tinggi. Peningkatan massa udara ini menyebabkan peningkatan tekanan di dalam gelas, yang akhirnya menyebabkan peningkatan level air di dalam gelas. Perubahan atmosfer di dalam gelas akan mendorong air ke atas. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk Samara. Ya, sama-sama Samara. Kalau begitu Samara izin permisi ya Bu. Ya, silahkan Samara. Nah teman-teman, di sini kita akan melihat kegiatan keagamaan di sekolah SD Swasta PAB 5 Kelumpang. Usolli sunat dua rokaat ini mustaqbilah kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di pagi hari sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Dengan sholat duha, anak-anak diajarkan untuk memulai hari dengan doa, kebaikan, dan keyakinan bahwa Allah selalu memberi pertolongan. Melalui sholat ini, kita berdoa agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Nah, itu tadi kegiatan sholat duha bersama di SD Swasta PAB 5 Kelumpang. Ya,
Benar sekali Samara. Sholat duha ini dilakukan secara rutin, seminggu 2 kali. Seperti hari Selasa dilaksanakan oleh anak-anak kelas 3 dan 4, dan hari Rabu dilaksanakan untuk anak kelas 5 dan 6. Oke, terima kasih Samara. Terima kasih juga Bu Dewi. Pagi Pak Nanda. Ya, pagi Samara. Ada apa Samara? Hari ini di kelas 5 belajar apa ya Pak? Oh, hari ini di kelas 5 belajar tentang iklan. Nah, di kelas 5 kali ini kita menggunakan media ajar digital, yaitu TV interaktif. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi game Workflow. TV interaktif adalah media ajar, multimedia yang meningkatkan kualitas pembelajaran melalui interaksi langsung, visualisasi materi yang dinamis, serta kemudahan akses sumber belajar digital dalam satu perangkat terintegrasi. Teknologi ini memfasilitasi kolaborasi aktif antara guru dan siswa secara real-time melalui fitur sentuh dan berbagi, layar nirkabel yang praktis. Selain itu, efisiensi pengerjaan administrasi kelas meningkat karena seluruh materi serta hasil diskusi dapat disimpan dan dibagikan secara digital tanpa perlu mencatat manual. Tujuan utama penggunaan TV interaktif adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan partisipatif melalui visualisasi materi yang konkret dan simulasi digital yang menarik. Selain itu, teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kolaborasi di kelas serta membekali siswa dengan literasi digital yang relevan dengan perkembangan zaman. Wah, menarik banget ya Pak di kelas 5 menggunakan TV interaktif ini. Lebih bagus kan? Lebih menarik. Jadi semua anak-anak Bapak lebih semangat. Terima kasih Samara. Terima kasih juga Pak. Selamat siang Miss Nafi. Siang Samara. Miss Samara izin bertanya, di kelas 6 sedang belajar apa ya hari ini? Hari ini di kelas 6 itu mau belajar tentang seni budaya dan prakarya. Jadi, hari ini kelas 6 akan membuat kerajinan tangan dengan sedotan. Hari ini anak-anak, kita akan membuat sebuah prakarya dari sebuah sedotan. Kita akan menganyam. Kita akan membuatnya menjadi sebuah kipas. Anak-anak sekarang siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama, sedotan. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, ada lakban. Kemudian yang keempat, tusuk gigi. Sekarang anak-anak bisa keluarkan semua bahan-bahannya di atas meja. Sudah, masing-masing setiap orang ambil satu pipetnya, kemudian kalian pipihkan seperti ini. Masing-masing satu orang ambil pipetnya, pipihkan sampai dia benar-benar pipih. Ayo, semua diambil sambil pipihkan. Tengahnya seperti ini. Sudah? Baik anak-anak yang sudah jadi kipasnya boleh maju ke depan. Nah, ini dia hasil dari kerja kelompok kami yang dibuat kipas dari sedotan. Wah, ternyata kelas 6 sangat kreatif semua ya, Miss. Oh, tentu dong Samara. Terima kasih ya, Miss, sudah meluangkan waktunya buat Samara. Ya, sama-sama. Kalau begitu Samara izin dulu ya, Miss. Iya. Nah, teman-teman, penasaran kan dengan ekskul seni tari? Yuk kita lihat. Nah, teman-teman, di sini kita udah di ruangan seni tari yang dipandu oleh Bu Nopi. Cublak cublak suweng, suweng ngeteng derempet.
dilakukan pada hari apa aja ya? Seni tari ini kita laksanakan pada hari Sabtu, Samara. Terima kasih ya Bu. Oke teman-teman, itulah seni tari yang udah kita lihat tadi. Jadi kita lanjut ke eskul lainnya. Oke teman-teman, inilah eskul futsal yang ada di SD Swasta PAB 5 Kelumpang Kebun. Ekskul futsal berperan penting dalam meningkatkan kesehatan fisik dan kemampuan motorik anak melalui aktivitas lari serta koordinasi tubuh yang intens. Secara mental, olahraga ini menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan sportivitas yang membentuk karakter tangguh sejak dini. Melalui permainan tim, siswa belajar berkomunikasi dan bekerja sama, sekaligus melatih kecepatan berpikir dalam mengambil keputusan di bawah tekanan. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah positif untuk menyalurkan energi anak agar lebih percaya diri dan mengurangi ketergantungan pada gadget. Bang, saya boleh nanya sebentar? Boleh. Kenapa Abang memilih eskul futsal? Karena futsal itu adalah hobi saya. Selain itu, futsal sering loh dipertandingkan di seluruh sekolah di Kecamatan Hamparan Perak. Oh, mantap ya Bang? Iya dong. Terima kasih ya Bang informasinya. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, itulah eskul futsal yang ada di SD Swasta PAB 5 Kelumpang Kebun. Oke teman-teman, inilah eskul pramuka yang ada di sekolah SD Swasta PAB 5 Kelumpang Kebun. Ekskul pramuka bagi siswa SD bermanfaat untuk membentuk karakter mandiri dan disiplin melalui pembiasaan tanggung jawab, pribadi, serta kepatuhan pada aturan. Kegiatan ini membekali anak dengan keterampilan hidup praktis seperti tali temali dan pertolongan pertama yang sangat berguna dalam situasi darurat. Selain itu, pramuka melatih jiwa kepemimpinan dan kerjasama kelompok melalui aktivitas regu yang mengutamakan gotong royong. Terakhir, anak diajarkan untuk lebih peduli terhadap sesama dan lingkungan melalui interaksi langsung dengan alam dan kegiatan sosial. Ekskul pramuka dilaksanakan setiap hari Sabtu sehabis pulang sekolah yang dilaksanakan oleh siswa kelas 5 dan 6. Oke teman-teman, itulah tadi eskul pramuka yang ada dekat sekolah SD Swasta PAB 5 Kelumpang Kebun. Nah, itulah kegiatan seharian di sekolah SD Swasta PAB 5 Kelumpang. Gimana, seru kan semua? Saya Syamara Jelita, izin undur diri dulu ya teman-teman. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.